Pagi semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya sehat? Sehat. Udah makan? Sehat. Udah sarapan? Nah, silakan ada salah satu yang mau minta. Saya Pak. Ya, silakan. Duduk siap gerak. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya atur dulu ya. Ini tinggal sedikit ya dalam satu kelas ya. Tinggal berapa orang? 6. Tinggal 6 orang. Berarti ini yang baru balik dari pagar. Saya atur dulu ya. Andika Prasetya. Dulu di Semas 1 ini. Bagi Muhammad Asharil. Hadir. Muhammad Aini Najib. Hadir Pak. Ozi. Sakit. Ozi sakit. Ada surat izinnya atau keterangan dokter? Nyusul Pak. Menyusul ya. Selamat. Hadir, Pak. Nah, berarti tinggal berapa? Berapa? 6. 6 ya, 6 orang ya. Gimana PKL yang lain? Seru? Luas. Sudah negara apa enggak? Pasti ada, Pak. Ada masalah apa? Masalah ini ya. Untuk hari ini nanti kita akan membahas ya mengenai sistem elektrikal pada kendaraan. Tentunya kalian yang baru balik dari magang atau dari industri, tentunya dari segi praktek kalian pasti lebih kompeten, lebih menguasai ya, daripada teman-teman kalian yang baru berangkat magang atau berangkat praktek. Benar? Gitu? Iya. Sudah menguasai semua? Insya Allah. Dereng. Berarti nanti kalau saya suruh jelaskan sudah tahu ya? Belum. Ya udah, nanti saya jelaskan untuk sistem kelistrikan. Terutama pada yang kita bahas untuk nanti ini ada 2 materi ya. Yang pertama pada sistem headlight, yang kedua pada sistem horn atau klakson. Gitu ya. Nah, untuk sistem kelistrikan sendiri itu sulit atau enggak kira-kira? Sulit, Pak. Sulit. Kayaknya sulit, Pak. Nah, untuk sistem kelistrikan sendiri itu sebenarnya itu mudah ya. Mudah banget ya. Tapi kalian rata-rata sebagai anak teknik itu biasanya sudah malas terlebih dahulu untuk mempelajari sistem kelistrikan yang katanya rumit atau sulit ya. Tapi sebenarnya untuk sistem kelistrikan sendiri itu mudah. Sistem kelistrikan sendiri itu listrik itu seperti air ya. Listrik itu seperti air. Kenapa saya bisa bilang seperti air? Karena air itu juga bisa mengalir, listrik itu juga mengalir. Kita bisa memanfaatkan listrik itu karena ada aliran arusnya. Kita juga bisa memanfaatkan tenaga dari air itu karena aliran arusnya. Nah, untuk aliran air biasanya kita bisa gunakan untuk membuat suatu pembangkit listrik dengan turbin. Kalau listrik kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan keseharian kita. Baik itu kebutuhan di rumah, kalau kebutuhan di sekolah, kebutuhan di jalan atau dimanapun itu. Ya, terutama untuk kita yang anak teknik, terutama kalian yang anak otomotif itu di kendaraan pasti dibutuhkan untuk kelistrikan. Baik itu untuk sistem penerangan, sistem klakson, baik ataupun sistem di kelistrikan atau elektrikal mesin. Jadi itu membutuhkan semua listrik atau kelistrikan, gitu ya. Nah, langsung saja di sini sudah saya bukakan pada layar monitor, kelihatan semua ya. Nah, di sini di layar monitor ini ada sebuah manual book ini dari Toyota ya, dari Toyota. Jadi di sini di manual book ini sudah lengkap dari semua sistem, baik itu sistem mechanical engine maupun sistem electrical ya. Dari sistem yang terbesar sampai terkecil di sini ada lengkap. Jadi untuk kalian semua sebagai anak teknik atau sebagai teknisi nantinya
ketika melakukan suatu perbaikan itu pedomannya atau dasarnya pada buku manual, ya. Jangan dari sumber-sumber yang lain. Boleh dari sumber yang lain, tapi panduan dasarnya kamu mempelajari untuk perbaikan di situ tetap di buku manual. Buku manual didapatnya langsung dari pabrikan biasanya, tapi untuk buku manual sendiri biasanya tidak disebarluaskan, ya. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai biasanya, ya. Soalnya itu juga karena sistem keamanan dari pabrik, gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada buku manual Toyota. Nanti kita fokus di dua materi tadi. Yang pertama di sistem kelistrikan terutama di lampu kepala. Yang kedua pada sistem horn atau klakson, ya. Nah, ini langsung saya gunakan untuk di rangkaiannya, kita memahami rangkaian dulu, ya. Jadi di sini ada sebuah sistem atau sistem sirkuit atau diagram sistem atau wiring diagram. Ini punyanya mobil Avanza, ya, atau dari pabrikan Toyota, ya. Jadi punyanya mobil Avanza di bawah tahun 2015 atau yang all-new Avanza, ya. Karena untuk yang 2015 ke atas itu sistemnya sudah beda. Sebenarnya untuk dasarnya itu sama, tetapi perbedaannya adalah pada perkembangan di teknologinya. Nah, yang paling signifikan di sini, kalau bisa kalian lihat di sini ada yang namanya gate relay atau ada yang namanya relay. Ini saya tuliskan, ya. Nah, di sini ada relay, ya. Nah, untuk di Avanza yang di bawah 2015 ini masih menggunakan head relay yang biasa, tetapi yang untuk 2015 ke atas atau di akhir 2015 ke atas sampai sekarang itu sudah menggunakan integration relay. Jadi relaynya itu sudah diatur dengan komputer, tidak dengan manual lagi, ya. Jadi di situ ada tambahan ECU, ya, atau ECU, ya, untuk sistem kelistrikan. Jadi di mobil itu ada beberapa macam ECU, tidak cuma untuk mesin, tetapi ada juga untuk kelistrikan, untuk airbag, dan untuk sistem-sistem yang lain, ya. Untuk ABS itu ada ECU-nya sendiri. Itu jadi di mobil itu nggak cuma terdiri dari satu ECU, ada beberapa ECU, ya. Nah, untuk yang ini yang sistem kelistrikannya belum menggunakan integration relay, ya. Jadi kita mempelajari dasarnya terlebih dahulu, nanti baru ke pengembangan sistemnya. Jadi kita mempelajari yang mudah dulu, baru yang ke pengembangan sistem, itu, ya. Nah, gimana untuk mobil yang lain? Kalau ini cuma dijelaskan yang Toyota, yang Avanza. Untuk mobil lain gimana? Apakah sama? Nanti kan beda pabrikan beda. Enggak, ya. Jadi untuk sistem dasarnya atau dasarnya itu sama. Jadi mau nanti pabrikan Toyota, mau pabrikan Daihatsu, mau pabrikan Isuzu, Honda ataupun yang lainnya itu dasarnya sama sistemnya, gitu, ya. Jadi dasarnya mau mobil apapun itu dasarnya sama. Jadi kalian jangan takut, oh nanti yang ini yang diajarkan cuma Toyota, yang diajarkan cuma Honda, yang diajarkan cuma Isuzu, sistemnya Isuzu. Nanti kalau yang mobil yang lain gimana? Untuk dasar sistemnya itu sama, rangkaiannya hampir sama, cuma nanti paling beda di penempatan lokasi. Cara kerjanya itu sama. Jadi dasarnya itu sama, cara kerjanya pun sama, ya. Jadi nanti kalian juga mengembangkan, kalau sudah terjun terutama di dunia kerja, nanti kalian akan berkembang sendiri dengan pesat, asalkan kalian sudah memahami dasarnya di sini. Kalian tentunya yang baru balik PKL ini atau balik dari magang, tentunya dari segi praktek, saya yakin kalian sudah lebih unggul dari teman-teman kalian yang lain. Tetapi sebagai anak teknik, kalian nggak cuma di prakteknya saja, tetapi di teorinya atau pemahaman dasarnya itu harus menguasai juga, ya. Jadi kedua-duanya itu harus saling berkesinambungan, harus sejajar, harus seimbang, ya, antara praktek dengan teori. Jangan kamu unggul di praktek tapi tidak bisa teori, tapi sebaliknya juga, jangan kamu unggul di teori saja tapi nggak bisa praktek, ya. Karena kamu bukan anak sastra, ya. Jadi kamu harus bisa keduanya, tidak cuma di teori tetapi juga di praktek. Nah, emang untuk teori sendiri itu didapat dari hasil praktek, ya. Teori itu didapat dari hasil praktek, bukan sebaliknya, ya. Tetapi kalian ingat, kalian harus menguasai kedua-duanya, ya.
ketika kamu sudah menguasai kedua-duanya, nanti kalau kamu terjun di dunia kerja, perkembanganmu otomatis nanti akan pesat, ya. Itu sudah alamiah, ya. Jadi jasanya kamu harus memahami di sistem jasanya dulu. Nah, lanjut di sini untuk sistemnya sendiri ini ada ini Avanza ya, tahun 2015 ke bawah. Ini ada rangkaian sistem apa tadi? Lampu kepala. Headlamp ya. Jadi ini adalah rangkaian headlamp atau lampu kepala. Nah, untuk rangkaiannya sendiri ini tersusun jadi ini. Nah, di sini ada yang awal ini adalah baterai ya. Di sini bisa kalian lihat semua di sini. Ini adalah simbol baterai. Nah, di atas baterai ini ada fusible. Jadi untuk awal nanti ini saya perkenalkan lebih dulu bagian-bagian dari rangkaiannya ini ya. Nah, dari fusible kita lihat ke sini. Di sini ada sebuah relay ya. Relay ini nanti yang mengatur arus yang mengalir ke masing-masing lampu atau bola ya. Nah, selanjutnya di sini yang kotak ini digambarnya ini ada sebuah kotakan ini. Nah, ini adalah sebuah saklar. Nah, ini adalah saklar kombinasi. Kalau di mobil biasanya kalian temui pada bagian setir, di bawah setir. Nah, ada juga bagian kiri dan kanan. Untuk yang kanan biasanya untuk sistem perlampuan, dan sebelah yang kiri itu untuk wiper bosok. Biasanya gitu ya. Nah, untuk yang di sebelahnya sini di sini bisa kalian lihat, di sini ada dua buah fuse ya. Ini namanya fuse. Ini ada kapasitasnya di sini. Jadi ketika kalian mengganti fuse nanti jangan sembarangan mengganti. Soalnya di sini ada kapasitasnya. Berapa fuse yang harus digunakan di sini ya, di akhirnya ya. Nah, setelah itu di bawahnya ini ada dua buah bola, ya, bola lampu. Ini di bagian kanan dan kiri, ya. Nah, tidak lupa di sini ini ada kecil, ini ada bola juga. Kalau kalian bisa lihat di panel instrumen mobil itu atau di kalian yang sering melihat dengan speedometer, ada di situ tidak hanya speedometer saja, tapi di situ ada tachometer, ada indikator baik indikator check engine, indikator oli, air pendingin dan lain-lain. Nah, itu salah satu ada indikator ini. Ini adalah lampu indikator lampu jauh ya. Jadi ketika lampu indikator ini menyala berarti lampu jauhnya bekerja. Tapi sebenarnya kalau lampu indikatornya ini mati, berarti lampu jauhnya mati. Gitu ya. Nah, untuk mempelajari sistemnya ini nanti kita harus bisa membaca wiring. Jadi kalian sebagai anak teknik itu harus bisa membaca wiring diagram ya. Di sini harus bisa membaca rangkaiannya ini, alur rangkaiannya, alur arusnya nanti seperti apa. Kok sampai bisa kedua lampu ini menyala ya. Jadi jangan cuma kamu ketika memperbaiki, oh ini lampunya mati langsung diganti, ini kira-kira fuse-nya mati, dicek fuse-nya aja. Jadi enggak gitu ya. Jadi ada prosesnya nanti untuk pemeriksaan untuk mencari sebuah trouble ya. Jadi cara bahasa Inggrisnya ojo jujukan ya. Kalau bahasa Inggrisnya ojo jujukan. Jadi ojo nebak-nebak kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, jadi kalian sebagai anak teknik kalian juga harus bisa menganalisis ya. Analisis berbagai macam gejala trouble yang mungkin terjadi pada suatu rangkaian sistem, terutama di sistem lampu kepala ini. Itu ya. Nah, untuk rangkaian ini, untuk kerja sistem headlamp apa aja yang sudah tahu cara kerjanya sampai lampu bisa menyala, coba dijelaskan kalau ada. Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya nanti kalau ada yang bisa menjelaskan ke depan, nanti saya kasih reward. Bisa menjelaskan dengan benar, berani maju ke depan, saya kasih reward. Ada yang mau, ada yang bisa? Ayo silakan yang mau, yang sudah paham bisa menjelaskan ke teman-temannya. Selain kamu nanti bisa menjelaskan ke teman-temanmu, bisa melatih public speakingmu, kamu juga bisa tentunya tadi dapat reward ya. Yang kedua
kamu juga dapat pahala terutama. Misalnya apa? Misalnya kamu sudah membagikan ilmumu ke teman-temanmu, gitu ya. Gimana? Ada yang mau menjelaskan ke depan? Nggak ada? Nah, ya sudah, nanti saya jelaskan ya. Ada yang sudah paham atau ada yang sudah pernah membuka Ada. mengenai sistem ini? Ada. Iya, saya besarkan dulu. Sebenarnya ini terlalu banyak jelas banget. Ini mau sambung. Ini ya. Jadi ini adalah satu rangkaian keseluruhan dari sistem lampu kepala. Jadi ini dipisah, nggak gandeng dengan sistem yang lain. Ya. Jadi ini lampunya dipisah. Daripada kenyataannya di sini komponennya tidak hanya menyumbang pada lampu kepala saja. Seperti di sini, ini ada relay. Di sini juga menyumbang arus pada lampu kotak. Ya, atau lampu tail. Jadi sumbernya juga dari sini. Tapi ini dikerututkan. Jadi diambil cuma di satu sistem. Jadi kita fokus di satu sistem, yaitu sistem lampu kepala. Jadi ini rangkaian sistemnya, rangkaian diagramnya seperti ini. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri sampai bisa lampu ini menyala, kedua lampu ini menyala, kelihatan ya? Ada yang nggak kelihatan? Malah. Kalau nggak kelihatan maju. Tempat duduknya maksudnya maju ke depan biar tambah kelihatan. Aman ya? Nah, jadi kita akan mempelajari sistemnya ini nanti bagaimana cara kerja lampu sistem lampu kepala itu tadi sampai ke 2 bulan ini bisa menyala ya. Kan nggak tiba-tiba lampu ini menyala gitu, enggak kan? Nah, jadi untuk cara kerjanya sendiri itu cukup mudah kalau kita pelajari ya, kalau kita pahami ya. Nah, di sini ada sebuah saklar. Nah, itu tadi yang saya jelaskan adalah sebuah combination switch atau saklar kombinasi. Di sini yang diatur pada saklar kombinasi ini adalah cara kerja dari lampu kotak, lampu kepala, high dan low, dan juga flash. Ya. Jadi saklar ini nggak cuman emang saklarnya cuma satu, cuman dia mengatur di beberapa kerja, ya, kerja dari lampu. Ada lampu apa tadi? Ada lampu kotak, ada lampu kepala itu sendiri, bagian high dan low, dan ada Lampu. flash. Ya. Makanya ini dinamakan combination switch atau switch kombinasi. Soalnya dia tidak cuma mengatur satu kerja, ya, tapi beberapa kerja dari sistem. Nah, untuk cara kerjanya sendiri yang kita awali ya, kita pada ini ya, di sini ada dua lampu, tapi kita fokus di satu lampu saja. Soalnya untuk lampu yang sebelah ini rangkaiannya sama dengan rangkaian yang sebelahnya ini, cuman ini rangkaian paralel. Ya. Jadi kita fokus di lampu satu saja. Ya. Nah, kita fokus di sebelah sini. Di sini kalau kalian lihat semua, nah saya pisahkan ini ya. Nah, ini bagian sini ya. Itu ada lampunya pasti ada filamennya. Di sini ada 2 filamen. Ya. Filamen inilah nanti yang akan dari arus listrik dan selanjutnya akan menghasilkan sebuah cahaya atau sinar ya. Nah, di sini ada 2 filamen. Di sini ada filamen yang pertama untuk yang lampu dekat dan yang kedua untuk lampu jauh. Nah, untuk secara kasat mata bisa kalian lihat di sini antara yang dekat dan jauh gimana bedanya. Nah, nanti kalau waktu praktek saya tunjukkan langsung ya. Untuk bedanya sendiri pada filamen yang lampu dekat dan lampu jauh itu bisa kita lihat secara kasat mata atau kasarannya bisa kita lihat secara visual dengan cara melihat besarnya kawat filamen itu. Ya. Kalau kawat filamennya itu yang besar, yang lilitannya besar, itu adalah yang digunakan untuk lampu jauh. Tapi yang sebaliknya yang kecil itu ada lampu dekat. Jadi di sini ada 2 filamen, yaitu yang filamen pertama untuk lampu dekat dan yang kedua untuk lampu
jauh. Itu ya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri ini bagaimana sebuah lampu kepala itu bisa bekerja? Nah, bagaimana Pak ini bisa menyinarkan cahaya atau mengeluarkan cahaya atau bisa bekerja ya? Nah, cara kerjanya di sini adalah ini ya. Ini kita lihat kita awali di switch. Soalnya apa? Switch itu kalau di air itu bagaikan keran ya. Jadi kalau dia dibuka, kerannya itu dibuka, dia itu mengalirkan air. Tapi kalau kerannya ditutup, dia akan memutus aliran air. Nah, begitupun juga dengan ini saklar ya. Jadi saklar itu fungsinya adalah untuk mengalirkan atau menghubung dan memutuskan arus listrik ya. Fungsi saklar adalah untuk menghubung dan memutuskan arus listrik ya. Jadi untuk saklar kombinasi ini nanti ketika switch di-on-kan, maka arus kita bahas waktu off dulu ya. Ketika switch off, maka arus baterai akan mengalir melalui fusibilin melalui kabel yang hitam ini. Kalau bisa kalian lihat kabel yang hitam, nah, kabelnya sejajar ya dari baterai tadi dari fusibilin. Fusibilin itu tadi fungsinya apa? Fusibilin adalah sebagai pengaman. Jadi ketika ada shock atau ada konslet pada suatu rangkaian itu nanti, itu fusibilinlah yang akan mengamankan. Jadi dia pada kapasitas tertentu, ampere tertentu dia akan putus. Jadi ketika lalu melampaui batas kapasitasnya dia akan putus. Semisal fusibilinnya itu 20 ampere. Nanti kalau arus yang mengalir melebihi 20 ampere, semisal 30 ampere, dia pasti akan putus. Nah, jadi ketika ada shock, pasti dia ampernya akan berlebih. Makanya perlu dikasih fusibilin sebagai pengaman. Kalau tidak ada pengamannya nanti bisa apa efeknya? Bisa terbakar. Ya. Nah, arus yang mengalir melalui fusibilin tadi menuju masuk ke ini tadi yang namanya relay. Di sini ada sebuah relay kepala, lampu kepala ya. Nah, yang langsung masuk ke melalui kumparan. Sebelumnya apa ada yang tahu cara kerja relay? Sudah paham? Sudah? Nah, kalau sudah nggak perlu saya jelaskan ya. Jadi cara kerja relay itu sendiri, ketika ada aliran arus yang melalui kumparan ini nanti, nah di sini dari sini menuju ke sini, di sini masa nanti ya, dia akan menghasilkan medan magnet pada kumparannya. Karena ada medan magnet tersebut, di sini ada yang namanya kontak point di sini. Kontak point itu ada sebagai saklarnya, ya, saklar otomatis ya. Nah, di sini akan tertarik menutup. Soalnya apa? Bahan dari kontak pointnya itu ada logam. Jadi ketika ada logam, di sini semisal ini magnet, di sini ada logam. Ketika magnet ini aktif, maka logam itu akan tertarik. Ya. Nah, karena ada tarikan magnet itu sehingga antara dua kontak point ini bisa terhubung, sehingga bisa mengalirkan arus dari baterai menuju ke sistem selanjutnya. Ya. Jadi di sini tadi arus mengalir melalui kumparan relay masuk menuju ke apa tadi? Saklar kombinasi ya. Nah, karena saklarnya pada posisi off, berarti kalau posisi off itu saklarnya tidak terhubung ya. Iya. Nah, karena posisi off tidak terhubung, ibaratnya air tadi kalau saklarnya dimatikan, ada aliran air nggak? Tidak ada. Nah, begitupun juga di saklar ini, karena saklarnya tidak terhubung berarti arus terputus di sini saja, ya. Nah, kalau arus terputus di sini tidak ada massa, berarti tidak ada beda potensial. Karena tidak ada beda potensial, tidak ada aliran listrik atau aliran arus. Ya. Sehingga karena tidak ada aliran arus, maka di sini relay masih off atau masih mati. Sehingga relay tidak bekerja dan lampu masih mati. Itu ya. Nah, selanjutnya ketika posisi saklar on di sini ya. On pada posisi low. Ya, bisa kalian lihat di sini ada posisi low ya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, di sini ada saklar pada posisi low. Nah, ketika ini on berarti di sini masanya terhubung. Ya, di sini ada hubungan massa. Soalnya di sini menggunakan saklar kombinasi, tapi saklarnya adalah saklar negatif. Karena kenapa digunakan saklar negatif?
Karena sakral negatif itu dipercaya dari dulu itu lebih awet daripada sakral yang positif. Soalnya apa? Kalau sakral negatif ketika dia di-on-kan atau di-off-kan biasanya tidak menghasilkan percikan pada kontak poinnya, percikan arus listrik. Soalnya kenapa? Soalnya arusnya sudah dimakan oleh beban. Kalau semisal ini di lampu ya sudah digunakan di lampunya, jadi minim percikan bunga apinya di situ, sehingga sakral lebih awet. Gitu ya. Jadi ini menggunakan sakral negatif. Jadi sakral ini cuma menggunakan di negatif baterai atau di massa. Ya. Kalau di bodi kendaraan itu langsung di bodinya, gitu ya. Nah, untuk ketika sakral posisi low, ini ya bisa dilihat ketika posisi low, cara kerjanya gimana? Arus mengalir dari baterai melalui fuse bearing, melalui kabel yang berwarna hitam ini tadi, yang menuju ke relay ya, relay lampu kepala. Arus mengalir melalui kembaran ini, menuju ke switch kombinasi ke sakral dan langsung diteruskan menuju ke massa. Ya, karena di sini terhubung, di sini ada aliran arus, maka di sini terjadi kemagnetan pada relay sehingga menyebabkan relay menjadi on atau aktif ya. Karena relay on, maka kontak poin yang ada di relay ini atau sakral yang ada di relay menjadi terhubung. Ya, ini terhubung. Ini ya. Nah, karena ini terhubung di sini, maka arus dari baterai juga yang melalui fuse bearing tadi, di sini kan ada cabangnya di sini. Ini juga mengalir lewat sini, bisa. Jadi lewat sakral, lewat relay ini mengalir menuju ke fuse. Jadi di sini ada dua fuse. Ukurannya sama. Kalau di sini ada keterangannya 10 ampere. Ya, untuk mobil Avanza yang di bawah 2015 ya. Di sini ada keterangan di Vika 10 ampere. Nah, fuse ini yang nantinya akan meneruskan atau mengamankan arus yang selanjutnya mengalir ke masing-masing bolam. Jadi ketika nanti di bolamnya ada konsleting atau ada short di situ, nanti dia akan terputus sehingga memutus arus, jadi mengamankan ya. Jadi arus tadi yang dari baterai akan diteruskan menuju ke fuse. Ini setelah melalui fuse melalui kabel yang berwarna biru ini ya. Ini yang berwarna biru ini ya, bisa dilihat ya, itu ada di depannya ya. Nah, setelah itu, setelah melalui ini langsung masuk ke lampu ya. Nah, karena di sini tadi yang kita on-kan yang pada lampu bagian low, berarti arusnya mengalir dari sini. Ini yang bagian low ya, sakralnya ya. Ini kalau bisa kalian lihat ini low ya, bagian low ya. Ini kabel low-nya itu yang bagian kabel warna pink ya. Pink atau ungu? Pink ya. Pink. Nah, bagian warna ini ya. Jadi kalau warna ini berarti kabel low semua. Berarti kabel massa, kabel negatif. Karena di sini positif, di sini negatifnya ada hubungan, ada sampai ke massa, berarti ada beda potensi. Ya, sehingga bisa menyebabkan arus mengalir dari baterai melalui filamen lampu. Nah, karena ada arus ini melalui filamen lampu yang low, yang ini ya, yang low ya, maksud diterapkan menuju ke sakral kombinasi dan ke massa. Karena ada aliran tersebut, maka menyebabkan lampu ini menjadi menyala atau hidup. Nah, karena lampu yang low ini hidup, berarti rangkaiannya bekerja, beda ya. Nah, untuk yang sebelahnya gimana? Yang sebelahnya sama. Ya, untuk lampu yang bagian kiri ya. Untuk lampu bagian kiri sama cara kerjanya. Artinya mengalir dari sini, soalnya di sini di cabang. Nah, kalau kalian lihat ini cuma kalau di sistem kelistrikan ini adalah rangkaian paralel ya. Jadi semisal nanti ada lampu sini yang mati, di sini tidak ikut mati, atau di sini fuse-nya putus, berarti sini aman masih ya. Soalnya rangkaian paralel cabangnya di sini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita posisikan nanti sakralnya pada posisi lampu yang high ya. Untuk yang low sudah paham? Ada pertanyaan enggak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, silakan Ariel. Ini kan mas posisi low Pak. Itu untuk yang cara mengetahui indikator nyala itu bagaimana Pak? Apa ada indikator yang nyala itu atau enggak? Untuk yang posisi lampu low itu tidak ada lampu indikatornya ya. Jadi saat posisi low itu tidak ada lampu indikatornya ya.
Beda nanti kalau posisi high. Nanti saya akan jelaskan untuk posisi high. Di sini ada lampu indikatornya. Ya. Jadi ketika lampu high saja yang ada indikatornya, lampunya menyala. Gitu ya. Ada yang lain yang bertanya? Sudah lanjut? Lanjut. Sudah, kita lanjutkan posisi yang lampu high ya. Nah, di sini lampu yang high ini ya. Ini sakarnya kita coba di-on-kan dulu. Nah, ini sakarnya di-on-kan yang posisi high. Ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini sudah ada kedipan. Nah, ini berarti sakarnya sudah on ya. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya sama, kayak seperti tadi. Arus mengalir dari baterai ketika ini sudah di-on-kan. Arus mengalir dari baterai melalui fusi billing, melalui kabin yang berwarna hitam itu tadi. Dilanjutkan menuju ke relay. Karena di sini tadi relay sudah aktif, maka arus mengalir melalui kontak poin relay. Nah, di sini masuk ke sama di dua fuse tadi ya. Fuse yang 10 ampere di bagian kanan dan kiri ya. Jadi melalui kita fokus dulu yang bagian sini, bagian kiri ya, dan bagian kanan. Arus mengalir melalui sini, sudah melalui relay. Selanjutnya melalui fuse. Itu ya. Dan masuk melalui kabel berwarna biru ini tadi, langsung masuk ke lampu. Tapi kita fokus yang kedua ini karena kita tadi yang di-on-kan itu pada posisi high ya. Kita fokus pada bagian yang kabel berwarna hitam ya. Nah, kita fokus pada kabel berwarna hitam di sini, berarti yang di sini ya. Berarti ini yang filamen lampu high ya. Nah, karena di sini arus sudah sampai sini, arus sudah sampai sini, maka arus akan mengalir melalui filamen lampu ini yang bagian high menuju ke masa, diteruskan ke masa ini kabel hitam ini tadi. Begitupun yang sebelahnya sama, jadi dia mengalir melalui sini sama, ya, alirannya sama. Ini alirannya sama ya. Karena ada aliran arus ini tadi menyebabkan lampu bisa menyala. Kenapa arusnya bisa mengalir? Karena ada manusia. Itu ya untuk lampu jauh. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Nah, tadi pertanyaan kamu ya. Ini kalau lampu jauh, saat lampu jauh. Berarti di sini kan ada lampu indikator jauhnya, ya. Ada lampu indikator jauh. Berarti lampu ini juga menyala. Tapi kalau kalian lihat dan kalian amati di sini, nah ini, yang lampu indikator lampu jauh ini malah hubungannya dengan lampu low. Lah kok bisa? Itu lampu indikator jauh kok hubungannya malah rangkaiannya dengan lampu low. Gimana cara kerjanya? Ya enggak? Bisa dilihat? Nah ini bisa. Tapi lampu ini menyala. Logikanya gini, kalau lampu jauh, kira-kira yang lampu low hidup atau mati? Ayo coba tebak. Hidup. Mati. Hidup tapi hidup. Kenapa? Jadi dia menjelaskan. Coba dilihat dengan gambar ini, dilihat di gambarnya. Karena yang jauh lebih terang, Pak. Karena yang jauh lebih terang. Nah, terus di switchnya kan posisi jauh ya. Jadi dekat berarti terputus sampai terhubung. Terputus. Di sini tidak. Terputus ya. Terputus sampai terhubung. Gimana? Terputus. Ayo bingung. Terputus. Ayo bingung. Terputus. Nah, di sini kenapa bisa menyala? Kenapa kok rangkaian indikator lampu jauhnya pada lampu dekat? Kenapa kok bisa menyala juga? Ini alasannya. Ya. Ini ya, saya kasih tahu ya. Di sini bisa kalian lihat. Ini ya. Ini saya
Ini arusnya sudah dari sini ya tadi ya, arus listriknya ya. Ingat ya. Tadi lampu jauhnya sudah menyala. Nah, kenapa lampu ini bisa menyala? Nah, coba kalian lihat di bagian filamennya ini. Antara lampu jauh, lampu dekat, itu selalu terhubung apa? Kadang terputus, kadang terhubung. Selalu terhubung. Dalam kondisi normal, dalam kondisi bagus, dia akan selalu terhubung. Ingat ya, akan selalu terhubung. Nah, kenapa kok ini ditaruh di bagian lampu low? Coba lihat di sini. Lampu indikator jauh ini itu punya massa sendiri di sini. Dia punya massa sendiri. Jadi nggak punya bukan di massa di sakral atau switch kombinasi ya. Dia punya massa sendiri di sini. Ya. Jadi dia tinggal membutuhkan arus dari sini untuk menyala. Itu ya. Dia cuma membutuhkan aliran arus dari sini untuk hidup. Nah, karena dia sudah mempunyai massa langsung yang tidak mempengaruhi antara lampu jauh dan lampu dekat. Nah, kenapa dia bisa menyala? Soalnya di sini kalau kalian lihat antara lampu jauh dan lampu dekat ini saling terhubung ada. Nah, karena ada di sini ada terhubung, di sini ada massa, logikanya ada beda potensial. Kalau ada beda potensial berarti ada aliran arus. Nah, itu alasannya. Karena dia di sini ada massa, ada tegangan, berarti dia ada aliran arus. Kenapa ada aliran? Karena ada beda potensial di situ, ya, di sini ya. Nah, untuk ini kan rangkaian paralel, ya, antara lampu jauh dan lampu dekat ya. Soalnya sumbernya dari sini, ya kabel biru ya. Nah, kalau di sini ada aliran arus di sini melalui lampu dekat, langsung menuju ke sini kan, berarti kabelnya ini sudah tidak kabel negatif lagi. Jadi di sini bukan massa lagi, tetapi positif. Nah, kalau dilihat hubungannya dengan antara lampu dekat dengan lampu indikator jauh, hubungannya bukan paralel lagi, tapi hubungan seri. Itu ya. Jadi kalau lampu dekat ini dengan lampu jauh hubungannya paralel. Kalau dengan yang lampu lampu dekat dengan lampu indikator jauh itu hubungannya seri. Nah, maka prinsipnya kalau hubungan seri, seandainya asalkan di sini yang pada lampu dekat kondisi bolanya masih bagus, berarti dia ada aliran arus di sini. Yang mulanya kalau posisi saat low di sini adalah kabel massa, tapi berbeda dengan posisi saat ini. Di sini ada tetap kabel positif yang bisa mengalirkan arus. Ya. Karena di sini kabel positif, maka arus mengalir dari sini. Lampu jauh kan tetap menyala, tapi di sini juga menyala. Di sini ada menyala. Jadi di sini arusnya mengalir di sini masuk ke filamen lampu indikator jauh masuk ke massa. Karena ada aliran arus maka menyebabkan lampu bisa menyala. Itu alasannya kenapa lampu ini tetap bisa menyala. Nah, karena rangkaian seri itu juga antara lampu yang low dengan lampu indikator ini, maka menyebabkan yang lampu low tetap menyala, cuman redup. Kenapa redup? Nah, coba kalian nanti pelajari lagi ya prinsip-prinsip antara rangkaian paralel dengan rangkaian seri. Kelemahan dan kelebihannya apa? Di situ nanti kalian akan lebih paham. Gitu ya. Nah, semisal jika dua lampu low-nya ini mati, jika dua lampu low itu mati, atau fuse-nya yang di atas tadi jika dua-duanya mati, fuse yang ini mati, maka saya pastikan lampu indikator jauh juga ikut mati. Karena apa? Karena dia tidak dapat suplai arus dari sini. Itu ya. Itu ya. Paham? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Tidak. Nah, sekarang saya bertanya. Kalau jadi yang bertanya ya. Nah, tadi kan ini posisi lampu high, ya. Lampu high di sini menyala. Ini rangkaiannya dengan lampu low. Nah, saya tanya sekarang, ketika lampu low, ya, ketika lampu dekat, kenapa kok indikator ini tidak ikut menyala? Padahal rangkaiannya satu rangkaian dengan lampu low. Karena yang pink itu masih massa ya.
memerlukan masa, tapi kalau sudah baik itu sudah menjadi positif Pak. Oh ya betul. Berarti jawaban Anda itu benar ya, benar ya. Kenapa di sini ketika posisi low kok mati? Karena di sini ketika posisi low bisa kalian lihat di sini kabel ini adalah kabel massa atau kabel negatif. Jadi semua rangkaian yang berwarna pink atau ungu ini adalah massa atau negatif. Nah karena di sini massa, ini kan langsung massa. Berarti tidak ada beda potensial. Iya. Nah, karena tidak ada beda potensial, maka tidak ada arus yang mengalir. Maka menyebabkan lampu menjadi mati atau padam. Nah, begitu cara kerjanya. Jadi itu prinsip dasar bagaimana sebuah headlight atau lampu kepala pada kendaraan itu bekerja. Gitu ya. Nah, untuk itu ada yang bertanya atau ada yang belum paham atau ada yang pengen menanggapi? Silakan. Tidak. Tidak? Tidak. Nah, kalau tidak cukup sekian ya pembelajaran kali ini untuk lampu kepalanya ini, untuk sistem lampu kepala. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita lanjutkan ke sistem klakson karena jamnya ini sudah kelewat ya. Sudah kelewat lebih ya, lama ya. Nah, jadi untuk sistem klakson, sistem yang selanjutnya tadi kita bahas, nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Gitu ya? Tetap semangat? Semangat. Mudah kan? Tidak. Enggak? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bareng-bareng pada kesempatan pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kedepannya. Dan semoga kalian nanti ketika terjun di dunia kerja sudah memahaminya ya. Sudah lebih bisa berkembang pesat ya. Karena kalian sudah memahami dasarnya atau teorinya di sini dan kalian juga sudah mempraktekannya di bengkel di sini maupun di industri kemarin ketika kalian PKL. Nah, untuk itu kalau ada nanti yang mau bertanya di luar jam ini, kalian bisa hubungi lewat via WA atau apapun di luar jam, tidak apa-apa. Saya tidak membatasi kalian semua untuk belajar ya. Jadi kalau kalian ada yang ingin belajar di lain jam ini bisa hubungi saya. Kalau emang saya bisa nggak sibuk, monggo silakan ya. Ini cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, salah satu memimpin doa. Siapa? Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.